Perkenalkan, nama saya Felawati dengan NIM 2303617 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1C. Teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum ke pengertian, di sini kita harus tahu dulu apa sih observasi itu. Observasi adalah tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi apa sih teks laporan hasil observasi itu? Nah, teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengumpulkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Nah, untuk berikutnya, mari kita simak video bersama-sama. Siapa yang tidak kenal dengan serangga cantik ini? Serangga bernama kupu-kupu sering berkeliaran di sekitar tanaman dengan aneka warna indah pada sayapnya. Kupu-kupu adalah kelompok serangga bersayap yang memiliki warna sangat indah. Serangga terbang yang mengalami metamorfosis ini seringkali hinggap pada tumbuhan berbunga untuk menghisap nektar. Pada dasarnya, kelas insekta ini mempunyai morfologi yang merujuk pada spesies umum. Secara fisik tubuh serangga ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. 1. Kepala, layaknya fauna secara umum, kupu-kupu juga mempunyai kepala dengan indera mata, mulut, dan antena. Bagian ini berada pada posisi paling atas dari tubuh kupu-kupu dan mudah untuk diidentifikasi, karena memiliki antena yang cukup panjang. 2. Dada kupu-kupu merupakan bagian yang terletak di antara kepala dan perut. Bagian ini terhubung dengan kepala melalui suatu membran tipis yang berperan sebagai leher. 3. Perut kupu-kupu adalah bagian yang menjadi tempat proses pencernaan makanan berlangsung dan juga sebagai lokasi penyimpanan cadangan lemak. Bagian ini mempunyai banyak ruas dan di dalamnya terdapat organ tubuh seperti jantung, alat kelamin. Sebagai jenis insekta, makanan kupu-kupu tidak jauh berbeda dengan serangga yang lain. Binatang ini umumnya mengonsumsi serbuk sari atau nektar bunga serta getah pohon. Serbuk sari dan nektar, kupu-kupu cenderung tertarik pada bunga dengan warna cerah dan terang. Oleh sebab itu, serbuk sari dan nektar menjadi makanan favoritnya. Buah busuk, buah-buahan yang sudah membusuk menghasilkan kandungan sari madu yang sangat disukai oleh kupu-kupu. Ketika mengonsumsi buah busuk, serangga ini biasanya akan menggunakan mulutnya yang berbentuk tabung. Getah pohon, kupu-kupu hanya akan menghisap getah pohon yang tidak beracun. Sehingga hanya getah pohon tertentu saja yang dipilih insekta ini untuk dikonsumsi. Metamorfosis 4 fase. 1. Telur. Jumlah telur yang dihasilkan oleh kupu-kupu betina biasanya berkisar antara 100 sampai 200 butir dalam sekali reproduksi. Video barusan kita bisa dibilang telah melakukan observasi terhadap kupu-kupu. Nah, kegiatan observasi bertujuan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari suatu objek yang akan kita teliti. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, laporan bersifat objektif. Objektif dapat diartikan tidak memihak apapun. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta. Tentunya fakta ditemukan pada saat pengamatan. Dan teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan pengamatan yang sebenar-benarnya atau tidak ada manipulasi data pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, tidak dapat mengandung hal-hal yang menyimpang.
Maksudnya di sini adalah tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Yang keempat, ditulis secara lengkap. Maksudnya, data yang kita temukan pada saat pengamatan semuanya harus ditulis pada teks laporan hasil observasi. Setelah kita mempelajari ciri-ciri laporan teks hasil observasi, kita akan mempelajari struktur dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, definisi umum. Pengertian dalam definisi umum adalah objek yang diamati oleh kita. Misalnya kita mengamati kupu-kupu yang ada dalam video tadi. Nah, berarti definisi umumnya kupu-kupu adalah serangga yang memiliki sayap yang indah dan bisa terbang. Nah, yang kedua ada deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian terdapat klarifikasi fungsi untuk menggambarkan objek. Misalnya bagian-bagian kupu-kupu yang diamati meliputi sayap, tubuh, dan antena. Lalu yang ketiga, deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat terkandung manfaat pada objek yang diamati. Misalnya, kupu-kupu memiliki manfaat sebagai penyerbuk bunga. Sekian video dari saya, sampai berjumpa kembali.